Hati-hati, ini Anda yang ngeliput ini, hati-hati siapapun kalian, ya Pak Prabowo atau siapapun nanti ada hukum alam, ada hukum Tuhan, ya yang tidak mungkin bisa kalian beli. Maka hati-hati, hati-hati. Rakyat jangan sampai marah. Kalau rakyat marah, Allah marah, selesai. Nggak ada kekuatan di dunia ini yang bisa melawan kekuatan Allah, kekuatan rakyat. Hati-hati ya, mana yang live ini? Hati-hati ya. Ini izin ya Pak Prabowo ya. Bukan salah Prabowonya nanti kalau seandainya beliau nggak ada perubahan apa-apa. Kan sistemnya Pak. Sistemnya sudah sistem jahiliyah. Saya maju jadi caleg. Padahal lo gajinya itu nanti kalau jadi itu cuma 7 juta, 8 juta. Tapi modalnya ini bisa 30 miliar. Bisa 50 miliar. Sudah nggak masuk akal ini menurut syariat. Saya ini maju, nggak punya uang. Akhirnya jual tanah. Ini nyata ini, jual tanah, jual mobil, jual rumah, jual aset, jual kebun. Ternyata masih kurang Pak. Sampai di titik tengah, bingung. Uangnya sudah habis, modalnya sudah habis, mau mundur nggak bisa, salah, maju nggak punya modal. Ya, pasti ada yang ngalami itu Pak. Mau mundur uangnya sudah habis 2 miliar, mau maju nggak ada modal. Nah disitulah datang pemodal, datanglah bandar. Jadi caleg itu akhirnya menjadi perjudian saja Pak, undi nasib. Datang bandar, akhirnya dimodali Pak. Kalau tingkat nasional oligarki, kalau tingkat provinsi, tingkat lokal mungkin bawahnya oligarki itu apalah. Kalau nasional 9 naga, mungkin kalau di sini 9 cacing, mungkin gitu mungkin ya. Tapi intinya modal Pak, dimodali. Dan itu nggak gratis Pak, berbunga itu. Bunga proyek, bunga tender, bunga uang, macam-macam. Makanya begitu jadi nggak bisa Pak, fokus ke rakyat nggak bisa Pak, fokus mikiri utangnya, modalnya. Maka akhirnya pikirannya, matanya, mulut semua sudah bukan untuk rakyat, sudah bukan karena Allah. Dan setiap ada rakyat yang bersuara, misalkan ini, kalau di Indonesia kan pernah terjadi itu, nggak kuat bayar listrik, mahal, tolong diturunkan. Ternyata dijawab, ya sudah cabut token listriknya. Dijawab begitu ya. Kan ada dulu. Lombok mahal. Ya nandur sendiri, nanam sendiri. Kan gitu ada dulu seperti itu. Ada lagi dulu. Ada orang beli sarden, ternyata ada cacingnya. Protes, ternyata dijawab sama menteri-menterinya. Loh, cacing itu bagus makan gitu. Protein gitu. Kalau ngomong di depan saya tak tumplek ke mukanya itu Pak. Dan mudah-mudahan berkahnya kajian ini, subuh ini akan lahir ulama-ulama besar dari rahim ibu-ibu yang ada di sini ya. Lahir ulama-ulama besar dari keluarga yang ada di masjid ini, insya Allah. Lahir presiden kelak, tidak tahu tahun berapa, dari jamaah masjid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi ahsan tadbiru al-kainat wa khalaqal ardina was samawat wa anzalal ma'a minal musirat wa ansa'al habba wa nabat wa qaddaral arzaqa wal aqwat. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin dil mu'jizati dhahirat alladzi hasala min nurihi wujudul kainat. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Baik Bapak Ibu, saya percepat saja seremonialnya biar waktunya sangat tepat ya. Intinya terima salam ta'zim saya, salam hormat saya untuk semua yang ada di sini tanpa terkecuali. Wabil khusus sahibul bait, sahibul karomah wal fadilah, apa namanya? Kalau di Masjid Jawa ketua takmir ya, kalau di Pekanbaru kemarin mana di Padang kemarin ketua DKM. Kalau di sini apa? Ketua masjid. Nah, ketua masjid beserta jajarannya semua ada di sini. Terima salam hormat saya, salam takdim saya. Terima saya sebagai keluarga, terima saya sebagai saudara.
sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita bertemu karena Rasulullah dan kita akan berpisah karena syafaat Rasulullah, dan insya Allah kita akan reuni di surganya nanti ya Bu ya, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, sudah kenal saya belum? Oh, ada yang belum? Masya Allah. Tadi MC-nya bilang saya baru bebas dari penjara. 2 kali saya di penjara Bapak Ibu. Pertama di Bareskrim 10 bulan. Waktu itu yang laporkan saya Menteri Agama Gus Yakut. Kasusnya pencemaran nama baik Banser, pencemaran nama baik Ansor waktu itu. Dan ketika saya ditangkap di rumah, saya dibawa ke Bareskrim di Jakarta, diproses sidik, kira-kira dapat 2 bulan, pengacara saya datang. Gus, ada kabar, kalau tidak tahu ini kabar baik atau kabar buruk, katanya pengacara saya. Besok Gus Nur akan diborgol pakai baju urin, dibawa naik ke lantai 15, konferensi pers. Nah, kalau besok Gus Nur mau minta maaf sama Ansor sama Banser, maka Gus Nur bebas. Gitu. Tapi waktu itu saya milih tidak mau minta maaf, saya milih di penjara. Nanti kalau di sidang terbukti saya bersalah, baru saya minta maaf. Kalau minta maaf itu gampang, yang penting terbukti dulu nanti di persidangan. Karena waktu itu, ini izin ya, kalau ada teman-teman Ansor, teman-teman Banser, Anda saudara saya bicara masa lalu, 10 tahun yang lalu ya. Jadi waktu itu di mata saya, Ansor ataupun Banser, walaupun tidak usah dijelek-jelekkan, sudah jelek waktu itu. Karena dengan Abu Janda macam-macam itulah ya. Nah, tapi akhirnya saya ditangkap dan dipenjara 10 bulan. Alhamdulillah ya. Lalu jadi di penjara bukan korupsi Bu, saya tidak makan dana haji, ya, nggak makan uang reklamasi, EKTP, apalagi itu reklamasi ya, Meikarta enggak. Dan ini negara ini sekarang punya utang 7.000 lebih triliun, bahkan 10.000, ada yang mengatakan 10.000 triliun. Indonesia ini dicekik bunga 400 triliun sekian, bunganya saja, riba. Nah itu saya nggak makan Bu, sepeser pun saya nggak ikut makan. Alhamdulillah ya, jadi insya Allah Indonesia ke depan ini mau hancur, mau baik, mau sembuh atau tidak, yang penting kita di sini mudah-mudahan tetap ya rukun ya, berkah, kita tetap diselamatkan sama Allah. Lalu saya bebas, ditangkap lagi 4 tahun. Ngeri nih, dituntut 10 tahun, divonis 6 tahun. Divonis 6 tahun. Kasusnya apa yang kedua ini? Ijazah palsu. Yang alhamdulillah sampai sekarang tidak ada yang asli. Nanti Bu, sekarang hari apa? Jumat ya? Besok Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Nah 4 hari lagi nanti sampean tonton saya di acara Rakyat Bersuara Ainus jam 7 malam. Nanti insya Allah saya hadir, saya diundang live di sana nanti. Selasa nanti tonton TV-nya nanti. Kita akan kupas tuntas di situ. Pernah lihat acara Rakyat Bersuara? Pernah? Tiap Selasa ya. Nah besok saya datang di situ. Saya diundang insya Allah. Gitu saudaraku. Coba sebelum saya lanjut, ini ada yang kosong. Siapa yang mau maju ke sini, saya doakan utangnya lunas. Nah, sini Ustaz. Biar masuk kamera nih bagus ya. Lunas utangnya ya Allah. Lunas utangnya. Kok tadi ada yang jawab kenceng, amin gitu ya. Oh berarti banyak utangnya ya, Masya Allah. Saya sampai jam berapa ini? Oh ya, siap. Jadi Bapak Ibu, hidup ini kita terikat oleh beberapa aturan, beberapa hukum. Hidup ini kita dikasih nafas gratis, dikasih mata, dikasih hidung, mulut, tangan, kaki, dikasih jiwa, dikasih raga. Pokoknya ini, jadilah seperti ini. Ini kita diikat oleh aturan, diikat oleh hukum. Ada banyak aturan, ada banyak hukum. Ada aturan yang kelihatan mata, ada aturan yang tidak kelihatan mata. Ada hukum yang bisa dipanca oleh indera, ada hukum yang tidak bisa dideteksi oleh indera. Ini pokoknya kita hidup ini hati-hati. Ada hukum karma,
atau istilahnya tabur tuai. Nanam angin, panen badai. Nanam ombak, panen tsunami. Nanam lombok, panen lombok. Gitulah tabur tuai. Anda nyakiti orang, Anda pasti akan disakiti orang. Anda menyengsarakan orang tua, Anda pasti akan disengsarakan sama anak cucu Anda. Itu hukum itu, Pak. Tidak boleh dilanggar, hati-hati. Itu hukum karma, tabur tuai, hukum alam, hukum budaya, hukum rimba. Apa lagi? Apa? Hukum adat. Apa lagi? Banyak sekali. Di sekitar kita ini ada gelombang-gelombang, ada gelombang angin, gelombang udara, ada gelombang elektromagnetika, ada gelombang kuantum. Apalagi itu banyak ilmunya Allah ini. Jadi ada hukum sejarah juga, ada gelombang sejarah. Abu Jahal itu dinas sama Allah, dicatat sebagai sampah peradaban sejarah. Abu Jahal, Abu Lahab. Maka mau orang seluruh dunia, ulama seluruh dunia berkumpul, bikin simposium, bikin seminar, bikin kitab untuk memuliakan Abu Janda, gak mungkin bisa, Pak. Karena Abu Janda, Abu Lahab itu sudah terhina dunia dan akhirat. Allah yang menghinakan, maka tidak akan ada makhluk bumi satupun yang bisa memuliakan Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Janda mungkin ya termasuk ya. Ayo, coba kumpulkan, Pak, ulama seluruh dunia, kumpulkan. Nanti ada endingnya, nanti ada ini. Ulama seluruh dunia kumpulkan. Profesor, doktor, kiai, haji, LC, kumpulkan semua. Suruh bikin buku, suruh bikin kitab, suruh mengeluarkan tafsir, mengeluarkan apa silahkan. Bila perlu laut dijadikan tintanya, hamparan bumi dijadikan bukunya. Seluruh hutan, seluruh pohon-pohon di bumi dijadikan pensilnya. Silahkan bikin tulisan Abu Jahal, Abu Lahab itu orang mulia. Silahkan. Saya jamin gak mungkin bisa, Pak. Abu Jahal tetap akan tercatat hina. Bapak Ibu paham maksud saya? Seperti itu. Karena kemarin ada Pak Jokowi kemarin sempat di TV ngomong, saya dihina sehina-hinanya, saya difitnah sefitnah-fitnahnya. Saya punya pikiran, orang tuh kalau baik, kalau jujur, sesuai jalannya, sesuai sunatullahnya, mau dihinakan oleh orang seluruh bumi pun gak mungkin bisa. Dia akan tetap mulia. Sama Abu Jahal tadi. Sebaliknya, kalau pembohong, pendusta, munafik, pengkhianat, ya kan, maka mau dibungkus pakai emas apapun ya tetap terhina, Pak. Itu namanya hukum alam, hukum sunatullah. Jadi jenengan kalau mau bahagia, kalau mau berkah, kalau mau utangnya lunas, kalau mau rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, kalau mau hidup bermartabat, ya sudah, lempeng saja. Muliakan Al-Quran, baca Al-Quran, muliakan masjid, makmurkan masjid, sayangi anak istri, muliakan anak istrimu, jangan sakiti anak istrimu. Udah itu, selesai. Bahagia hidupmu. Nah, saya ini subhanallah ditangkap, yang kedua ditangkap pasalnya 4 kalau tidak salah itu, berlapis, Pak. Pertama, menodai agama. Gus Nur penoda agama. Ustadz, ngeri Ustadz. Karena saya pernah dengar, saya lihat langsung bahkan. Orang kalau masuk penjara gara-gara menodai agama, entah menghina Nabi Muhammad, entah menghina ulama atau nyuri kotak amal, itu di dalam remuk, Pak. Dihajar itu di dalam itu. Dijambak, dipukul kalau menodai agama. Bahkan di Bareskrim itu ada dulu namanya Muhammad KC. Tidak tahu Anda ikut apa Anda itu beritanya itu. Menghina Muhammad. Masuk ke Bareskrim. Dihajar sama orang-orang di Bareskrim itu. Di kotoran manusia tumplakan ke wajahnya sama Jenderal Napoleon Bonaparte itu. Viral tuh beritanya. Nah, saya ditangkap kasusnya pasalnya menodai agama. Nah, tapi saya hakul yakin saya tidak menodai agama. Saya amar ma'ruf nahi munkar. Maka begitu saya dari luar masuk ke penjara, tahanan itu saya kaget. Ternyata semua tahanan yang ada di situ takbir nyambut saya. Takbir gitu, Pak. Nah, berarti alhamdulillah polisinya di sekitar saya tahu, nah ini Pak, mana ada penoda agama disambut takbir seperti ini.
Bahkan di dalam Bariskin saya khutbah Jumat, ngimami sholat, bikin pengajian dan seterusnya. Itu yang disematkan kepada saya. Tapi alhamdulillah Allah tidak izinkan. Begitu saya bebas, ini belum istirahat ini. Bebas tanggal 25 April, sekarang tanggal berapa ini? Agustus ya? Berapa? Tanggal 8 Agustus, belum istirahat ini Pak. Surabaya, Malang, Jakarta, Sumatera Barat, balik lagi ke Surabaya, balik lagi ke Sumatera Barat, sekarang di sini, insya Allah beberapa hari di sini, lanjut Batam, Kalimantan Timur, sampai Aceh nanti ini, 2 bulan ke depan belum istirahat. Ini yang saya maksud, mau apa namanya, manusia, penguasa, presiden, polisi, jaksa, mau menghinakan Anda, menghinakan saya, kalau Allah tidak izinkan nggak bisa Pak. Jadi percaya saja sama Allah, insya Allah. Takbir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Ada yang tahu ayat apa itu? Surat apa itu? 1000 dinar atau ayat At-Thalaq 2 dan 3. Udah itu rumusnya Pak. Pakai ayat itu, amalkan, baca, amalkan dalam hidup, selesai semua masalah. Anda akan tercatat menjadi sejarah yang baik. Anda akan tercatat menjadi ayah yang baik. Besok kalau Anda meninggal, anak-anaknya Anda bangga dengan Anda. Siapa namanya Pak? Haji Aung. Haji Aung. Umpama Haji Aung meninggal, besok anak cucunya ditanya, siapa bapakmu? Haji Aung. Bangga Pak. Kenapa? Karena meninggalkan sejarah yang baik. Istrinya pun bangga menjadi istrinya Pak Haji Aung ini. Ditinggal Pak Haji Aung semenit sudah nggak bisa tidur. Rindu berat gitu kan. Sakinah mawaddah warahmah. Allahu Akbar. La haula wala. Coba Bapak Ibu, saya tak keluar sedikit dari tema. Ini terkenal dengan revolusi Prancis. Kalau Anda pernah baca sejarah ya. Revolusi Prancis. Prancis itu berkuasa, rezim otoriter itu hampir 700 lebih, 700 tahun. Nah, kalau Pak Harto kan 32 tahun. Ini ada di Perancis dulu ada sebuah rezim ya otoriter itu berkuasa lebih dari 700 tahun. Akhirnya harus tumbang pada revolusi Perancis tahun 1789. Anda tahu ceritanya ini ya. Waktu itu rakyat kelaparan. Rakyat kelaparan Pak. Sementara raja sama ratu sama oligarkinya sama pejabat-pejabatnya pesta pora setiap hari. Rakyat gak ada yang dimakan, rakyat gak ada yang diminum, sementara kerajaan pesta pora. Dan setiap ada rakyat yang bersuara, misalkan ini kalau di Indonesia kan pernah terjadi itu, gak kuat bayar listrik, mahal, tolong diturunkan. Ternyata dijawab, ya sudah cabut token listriknya. Dijawab begitu ya. Kan ada dulu. Lombok mahal. Ya nandur sendiri, nanam sendiri. Kan gitu ada dulu seperti itu. Ada lagi dulu. Ada orang beli sarden, ternyata ada cacingnya. Protes, ternyata dijawab sama menteri-menterinya. Loh, cacing itu bagus makan gitu. Protein gitu. Kalau ngomong di depan saya tak tumplek ke mukanya itu Pak. Ya apalagi dulu itu, apalagi beras mahal, ya udah nggak usah makan beras. Terakhir ini ada Bu, ada wartawan dikasih kepala babi itu yang terakhir ini. Viral, apa kata pejabat kita? Ya sudah dimasak saja. Saya jadi ingat revolusi Prancis 1789 yang lalu. Bu, Pak, 1789. Sama di mana waktu itu? 1789. Namanya rajana waktu itu Louis XVI, istrinya Marie Antoinette. Udah akhirnya terjadilah revolusi. Penjara Bisil yang menjadi cermin congkaknya rezim waktu itu runtuh, dijebol sama massa. Raja dan ratu lari tunggang langgang ketakutan. Gak bisa Pak, rakyat dilawan gak bisa. Suara rakyat, suara Allah, suara Tuhan, suara alam. Fir'aun kurang kuat bagaimana? Akhirnya
16 Oktober 1796 raja dan ratu itu mati dieksekusi dengan pisau guillotine. Tahu guillotine? Ada tiang dua gini. Di atasnya ada pisau tajam. Nah, lehernya masuk ke bawah, baru mati. Nah, sejak itulah tercatat dalam sejarah bahwa revolusi itu bukan sesuatu yang tabu untuk diteriakkan. Hati-hati, ini ada yang ngeliput ini. Hati-hati, siapapun kalian, ya, Pak Prabowo atau siapapun nanti ada hukum alam, ada hukum Tuhan, ya, yang tidak mungkin bisa kalian beli. Maka hati-hati. Rakyat jangan sampai marah. Kalau rakyat marah, Allah marah, selesai. Nggak ada kekuatan di dunia ini yang bisa melawan kekuatan Allah, kekuatan rakyat. Hati-hati ya, mana yang live ini? Hati-hati ya. Insya Allah, barakallah. Jangan main tangkap, jangan main penjara, jangan. Bismillah. Bapak Ibu, saya di penjara, alhamdulillah, berbagi pengalaman sedikit. Ternyata semua masalah selesai. Izin cerita sedikit, mudah-mudahan manfaat. Saya beli tanah. Waktu itu sama notarisnya tidak boleh melunasi. Gus Nur, jangan dilunasi dulu, bayar separuh, nanti kalau sertifikatnya jadi baru dibayar. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Jadi saya sama istri, nah itu istri saya Bu, yang paling cantik sendiri itu. Nah itu beliau ikut, lupa saya ya. Dari sini harumnya, walaupun banyak wanita di sini, banyak laki-laki yang pakai parfum, yang masuk ke hidung saya cuma parfumnya beliau ini Bu. Masya Allah. Jadi walaupun saya merem, saya tahu di mana posisinya ya. Karena subhanallah. Nah, ini namanya memuliakan istri. Muliakan istrimu ya, bahagiakan istrimu, selesai semua masalahmu. Belikan baju baru sebulan sekali. Oh. Ya kan? Insya Allah. Baik, akhirnya saya, istri, notaris, penjual tanah. Ini di Malang ini. Saya beli tanah. Oke, saya bayar separuh karena notarisnya nggak mau dilunasin, ya sudah. Kurang 175 juta. Izin, 175 juta itu banyak apa sedikit? Banyak ya. Oke, akhirnya saya bayar pun tanda tangan. Tiba-tiba 2 bulan kemudian, kalau nggak salah kurang lebih 2 bulan, saya ditangkap itu Pak di Bareskrim. Ditangkap dan dipenjara selama 10 bulan itu ya. Terus saya punya pesantren juga di Palu. Nanti diketik di YouTube itu ada pesantren saya, 3 lantai Pak. Pesantren saya itu viral waktu itu. 2018 ya nak ya, kalau nggak salah ya. Yang tsunami itu loh. Tsunami, gempa itu di jalan zebra sepanjang pesantren saya itu hancur semua, luluh lantah. Di belakang pesantren saya ada Hotel Westchester, luluh lantah. Alhamdulillah dengan izin Allah pesantren saya saja yang utuh waktu itu. Nggak retak, nggak pecah, nggak kotor, nggak ngapa-ngapain. Akhirnya dibuat posko relawan. Relawan dari seluruh Indonesia, seluruh luar negeri yang ke sana ngepostnya di pesantren saya itu. Itu pesantren tahfidz Quran gratis. Masih ada di YouTube itu. Anaknya orang kaya, anaknya orang miskin gratis. Biaya operasional 40 juta kurang lebih. Listrik, gaji ustadz, gaji marbot, sembako untuk makan-makan, semua lah 40 juta kurang lebih seperti itu. Nah, akhirnya saya ditangkap itu. Lalu tiba-tiba di dalam penjara itu, nanti istri saya ngapal itu 4 bulan atau berapa, tiba-tiba notarisnya telepon, Gus Nur sertifikatnya jadi. Nah gitu Pak. Biasa katanya 9 bulan, tapi ternyata nggak sampai 9 bulan jadi sertifikatnya. Intinya harus segera dilunasi utangnya. Telepon ke istri saya melaporkan ke saya. Ya, saya cek gimana saldonya, nggak ada. Terus gimana? Gitu kok kan. Sejak saya di penjara, jujur memang pengaruh Pak, ngedrop, ekonomi ngedrop. Pesantren juga nggak jamin bisa lanjut apa enggak. Nah di titik itulah intinya. Gimana Pak? Sampean saya di penjara, dikejar utang, dikasih deadline 1 bulan harus lunas. Subhanallah. Dan banyak lagi masalah, banyak lagi kebutuhan.
Ribon di dalam penjara, dikejar hutang, harus lunas. Tapi alhamdulillah, nggak lama saya panik, nggak lama saya bingung, saya kembali kepada Al-Quran, ingat kepada Al-Quran. Yang muncul di otak saya pertama surat Muhammad ayat 7. Ini amalkan ini. Insya Allah, yang di penjara saja lunas hutangnya, apalagi yang dari penjara. Intinya nanti hutang itu lunas, Pak. Nggak masuk akal lunasnya itu. Sudah saya tulis di buku itu nanti. Baik, surat Muhammad ayat 7. Ada yang tahu? Bagaimana bunyinya? Jangan lihat handphone, Pak. Ayo, gimana bunyinya? Saya kasih hadiah umroh. Masya Allah. Takbir. Buka Al-Qur'annya nanti, blek ya. Itu ada di kanan posisinya, baris ke-10 dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada di situ. Atau kalau dari bawah baris ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Anda tahu ini ayat ini sebenarnya. Ayat ini familiar. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ayat itu yang pertama muncul di otak saya. Oh iya. Hai orang-orang beriman, tolonglah agama Allah. Allah pasti menolongmu. Saya ulang satu kali lagi. Hai orang-orang beriman, tolonglah agama Allah. Allah pasti menolongmu. Kurung itu kata-kata pastinya itu. Ini Allah yang ngomong pasti, absolut berarti Pak. Kalau caleg yang ngomong jangan percaya Pak. Pilih saya ya, nanti kalau saya jadi sekolah gratis, makanan gratis, jalan tak aspal, wah pokoknya tak bantu kalau saya jadi. Itu 90% bohong Pak. Itu caleg yang di Jawa, di sini enggak kayaknya ya. Insya Allah di sini enggak ya. Oh sami mawon. Takbir. Kan bukan salah calegnya Pak, salah sistemnya. Ini izin ya Pak Prabowo ya, bukan salah Prabowonya nanti kalau seandainya beliau nggak ada perubahan apa-apa, kan sistemnya Pak. Sistemnya sudah sistem jahiliyah. Saya maju nih jadi caleg, padahal lo gajinya itu nanti kalau jadi itu cuma 7 juta 8 juta, tapi modalnya ini bisa 30 miliar, bisa 50 miliar, kan sudah nggak masuk akal ini. Menurut syariah, saya ini maju, nggak punya uang, akhirnya jual tanah. Ini nyata ini, jual tanah, jual mobil, jual rumah, jual aset, jual kebun. Ternyata masih kurang Pak. Sampai di titik tengah, bingung. Uangnya sudah habis, modalnya sudah habis, mau mundur nggak bisa, salah, maju nggak punya modal. Ya, pasti ada yang ngalami itu Pak. Mau mundur uangnya sudah habis 2 miliar. Mau maju nggak ada modal. Nah disitulah datang pemodal, datanglah bandar. Jadi caleg itu akhirnya menjadi perjudian saja Pak, undi nasib. Datang bandar, akhirnya dimodali Pak. Kalau tingkat nasional oligarki, kalau tingkat provinsi, tingkat lokal mungkin bawahnya oligarki itu apalah. Kalau nasional 9 naga, mungkin kalau di sini 9 cacing, mungkin gitu mungkin ya. Tapi intinya modal Pak, dimodali. Dan itu nggak gratis Pak. Berbunga itu, bunga proyek, bunga tender, bunga uang macam-macam. Makanya begitu jadi nggak bisa Pak, fokus ke rakyat nggak bisa Pak, fokus mikiri utangnya, modalnya. Maka akhirnya pikirannya, matanya, mulut semua sudah bukan untuk rakyat, sudah bukan karena Allah. Itu sistem yang ada di sini Pak. Oke, sampai di mana tadi saya? Nah, surat Muhammad ayat 7. Pasti Allah akan menolongmu. Sejak itu saya mulai membuka hati, membuka pikiran. Begini Bapak Ibu, orang kalau di penjara, down mentalnya, stres mentalnya, bingung Pak. 90% orang di penjara itu kacau Pak. Di dalam kacau, di luar kacau. Keluarganya rusak berantakan. Rata-rata, nggak semua. Tapi hampir dominasi Pak. Nah sama ternyata masalahnya ekonomi, istri selingkuh, anak jalan-jalan, macam-macam lah. Nah, bagaimana Pak? Anak kehilangan figur ayahnya, suami kehilangan istri kehilangan kehangatan dari suaminya. Ya udah berantakan Pak. Sementara di dalam penjara banyak masalah juga.
biayanya mahal. Hidup di penjara itu udah gratis Pak, mahal. Angkat tangan, ada nggak yang pernah masuk penjara ini? Oh, udah ada, alhamdulillah, nggak usah masuk lah ya. Mahal biayanya, mingguan ada, makan ya harus, kalau pengen sehat ya makannya di kantin. Kalau makan nasi jatah ya gudiken Pak. Apa gudiken itu? Ya karena memang seperti itu menunya. Dibilang layak ya layak, dibilang enggak ya enggak. Akhirnya saya amalkan ayat Muhammad itu, surat Muhammad ayat 7 itu. Ya ayyuhalladzina amanu tak amalkan. Oke. Saya buka pikiranku, saya buka dadaku. Walaupun aku di tempat yang sempit, yang penting pikiranku enggak sempit, hatiku enggak sempit. Toh ini yang dipenjara cuma tubuhku. Hanya tubuh yang dipenjara, tapi doaku enggak bisa dipenjara. Ini pasti akan menembus langit, menembus temboknya penjara ini. Akhirnya saya berdoa kepada Allah. Nah, singkat cerita gini loh maksud saya. Ada orang datang ke saya, Gus Nur, boleh nggak minta tolong pinjam uangnya 1,5 juta. Pas nggak punya uang Bu, nggak ada besuk, nggak ada uang. Nah ini, saya ingat ayat ini, intan surullah. Ternyata menolong agama Allah itu bukan hanya sholat Bu, termasuk ini. Menolong orang yang susah, mengenyangkan perut yang kelaparan, itu menolong agama Allah itu. Coba Pak, bangun harapan orang walaupun harapanmu nggak jelas. Coba, kenyangkan perutnya orang walaupun perutmu sendiri belum makan. Ini intan surullah ini. Tiba-tiba ada orang seperti itu, Gus minta tolong Gus pinjam uangnya 1,5 juta, istri saya mau melahirkan Gus, kalau nggak salah 2 hari lagi sudah melahirkan itu. Karena saya nggak punya uang, tapi saya nggak mematahkan harapan dia. Saya nggak langsung bilang enggak. Saya kasih jawaban gini, Mas, ada 650 napi yang ada di sini. Coba jenengan ikhtiar ke yang lain dulu. Nanti kalau sudah nggak ada baru ke saya. Gitu Pak. Jadi jangan patahkan harapan orang Pak. Jangan. Ternyata jawabannya begini. Sampun Gus. 650 napi sudah tak datangi semua itu, nggak ada yang bisa bantu. Padahal nggak punya duit. Oke, kalau gitu coba sama datang ke blok B8. Tuh di pojok sana ada kamar kecil, blok B8. Itu isinya koruptor semua Mas. Itu banyak duitnya Mas. Handphone boleh masuk sana, makanan-makanan mewah boleh masuk sana. Sudah Gus, saya sudah ke sana, tetap nggak ada yang mau ngasih saya. Oh iya ya, saya baru ingat kalau ini penjara. Penjara itu nafsi-nafsi Bu. Tapi saya nggak mau seperti itu. Ya, saman boleh bergaul sama kambing, anjing apa, tapi Anda jangan jadi kambing, jangan jadi anjing, jadi dirinya sendiri. Walaupun ini orangnya nafsi-nafsi, saya nggak mau seperti itu. Oke, kalau gitu tunggu di sini Mas. Coba saya punya uang di kamar, tak ambil. Akhirnya saya datang ke kamar. Di kamar itu ada uang kas Ustadz, Mas. Napi itu urunan tiap minggu untuk gaji tamping apalah, pokoknya ada uang kas di kamar. Mas pinjam uang kamarnya, Palkam namanya, kepala keamanan kamar. Saya pinjam uangnya 2 juta, dikasih. Baru saya kasihkan ke orang itu. Mas, nggak usah minjam, nggak usah ngutang. Ini untuk biaya kelahiran istrimu. Kebetulan hari ini aku dapat rezeki besar. Padahal nggak dapat rezeki Bu, ini ngutang Bu. Saya tanya, kasusmu apa Mas? Kok istri hamil besar kok masuk penjara? Saya nyolong sepeda Gus, Vario, panik saya. Memang untuk biaya lahir itu, tak jual 2 hari nggak laku-laku, tak tuntun kemana-mana nggak laku-laku karena saya panik, tak foto, tak jual di Facebook online. Ternyata 1 jam laku Gus, langsung datang pembeli. Nah yang beli itu yang punya motor Pak, ngajak polisi, udah ditangkap. Oh ya sudah, ini biaya istrimu melahirkan sana insya Allah. Itu yang saya maksud Pak, intan surullaha yansurkum. Amalkan ini coba. Ini anak saya, mana anak saya tadi? Nah ini anak saya yang nomor 2. Itu istri saya ya. Suatu ketika saya bangun rumah di Malang, ngontrak terus bangun, belum selesai. Ini masih ngontrak Pak. Nah tiba-tiba WA saya bunyi ting gitu. Ada foto, ada video, ada captionnya. Gus Nur, assalamualaikum, tolong Gus, ini ada 2 fakir miskin kaum duafa. Yang satu muadzin, yang satu ustadz.
Rumahnya roboh Gus Nur. Yang satu Pamekasan, yang satu Bangkalan. Ini lurah, camat, relawan sudah mutu-mutu 2 tahun gak ada eksekusinya. Roboh Gus Nur. Saya lihat fotonya, Masya Allah, Subhanallah, innalillah. Marah saya Pak. Kemana camatnya, kemana lurahnya, kemana wali kotanya. Haram kalian tidur enak, ada rakyatku yang gak punya rumah ini. Roboh Pak, pokoknya gak layak. Gimana Pak? Rumah saya masih ngontrak karena di Palu waktu itu tsunami. Jadi saya hijrah ke Malang dulu. Ngontrak saya masih bangun, belum selesai, ada orang minta dibuatkan rumah. 2. Akhirnya saya panggil istri saya. Mah sini, anak-anak tak kumpulin. Dilihat ini, foto ini, dilihat. Nah, ternyata istri saya dengan anak-anak memutuskan, ya kayaknya ini perlu kita bantu, Bi. Gak apa-apa lah, rumah kita pending dulu, kita selesaikan aja yang di sini. Akhirnya kita berangkat ke sana Pak. 3 bulan, saya izin sama orangnya, Ustadz, tak syuting, tak masukkan YouTube, boleh nggak? Biar dilihat sama camatnya, lurahnya, presidennya. Saya bukan niat mau riak, tapi ini biar memberi pelajaran kepada penguasa. Oh nggih, boleh Gus, tidak apa-apa. Akhirnya saya syuting Pak. Nanti saya melihat di YouTube itu, Gus Nur bedah rumah Madura, ada di situ. 3 bulan kita bangun Bu, keramik, tembok, wah listrik macam-macam sudah. Selesai 3 bulan gunting pita, saya pulang lagi ke rumah Malang. Alhamdulillah ya Allah, saya lihat rumah saya belum selesai, tapi rumahnya orang selesai duluan. Ada kepuasan batin yang tidak bisa diukur dengan uang. Gimana Pak? Sampean rumah masih ngontrak, nyicil belum lunas, terus ada orang minta dibuatkan rumah, kaum duafa, terus sampean panggil istri saya, istri sampean. Manggil apa kalau sama istri orang-orang sini? Manggil apa? Apa? Contohnya apa? Kalau di Padang bebek gitu ya. Kalau di sini apa? Mama. Wah, keren ya. Gimana kira-kira? Pak, sampai umpama ini ya di posisi saya ini, rumah masih ngontrak, bangun belum selesai, ada orang minta dibuatkan rumah, sampai panggil istrinya, Mama sini. Ini menurut Mama gimana ini? Orang minta dibuatkan rumah. Kira-kira jawaban istrinya apa, Pak? Rumah kita belum siap gitu ya? Atau jangan-jangan istrinya Bapak akan jawab begini, Bapak kesurupan di mana gitu ya? Rumah aja masih belum beres gitu ya? Nah, itu yang saya maksud Bu. Coba intan surullah Bu, lapangkan dadamu, lapangkan pikiranmu. Insya Allah dunia ini kecil Bu. Yang besar hanya Allah, yang besar hanya Nur Muhammad. Itu saya amalkan di dalam penjara itu. Pun saya potong ceritanya, closing statement ini. Saya kaget, tiba-tiba istri saya ditelepon orang asing, orang Singapura. Kalau orang Madura, orang Jawa, orang Lampung nggak aneh lah. Ini orang Singapura, nggak ada hubungan darah, nggak pernah ketemu, nggak tahu dia dapat mana itu nomornya istri saya. Ditelepon. Intinya begini, Umi kenalkan saya Tuan Rashid. Ini kan pasti ada nge-lab. Insya Allah nonton tuh Tuan Rashid itu. Karena waktu saya bebas saya langsung ke sana Pak, ke Singapura. Saya terima kasih. Dia telepon istri saya, Umi kenalkan saya Tuan Rashid. Saya tahu Gus Nur di penjara. Saya tak punya niat buruk, saya niat bantu Gus Nur. Saya tak pandai cakap. Intinya saya punya beberapa pertanyaan. Pertama, Gus Nur punya hutang atau tak gitu Pak. Dia langsung nanya gitu. Kalau Gus Nur punya hutang, saya bantu, saya lunasi hutangnya. Supaya Gus Nur gak mikir-mikir berat di penjara. Ya kan? Yang kedua, pesantren yang ada di Palu, dia juga tahu pesantren saya Pak. Itu bagaimana nasibnya? Kalau tak ada biaya, saya biayai pesantrennya sampai Gus Nur bebas. Bahkan nanti Gus Nur saya transfer uang makan. Jadi salam Gus Nur jangan makan uang nasi jatah penjara. Nanti saya kasih makan nanti 150.000 per hari sampai bebas. Coba Pak, ditransfer lunas, di penjara tambah gemuk, tambah sehat. Ayatnya ada wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ada rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Coba Pak, mulai sekarang lapangkan dadamu, lapangkan pikiranmu, banyaklah nolong-nolong orang sakit besuk walaupun dia pernah menyakitimu. Ada orang jualan kaligrafi lu ya, mukul panggil walaupun Anda enggak butuh, pas Anda punya uang panggil, borong kaligrafinya, sedekahkan di musola-musola. Apalagi kalau Anda tidak punya uang, berani manggil, itu keren Pak.
Ya kan? Panggil. Ya gimana caranya? Utang untuk meringankan bebannya orang ini. Dunia berputar. Tapi kalau sedekah Anda itu nggak akan hilang, Pak, tercatat nanti sampai kiamat mengalir itu keberkahannya itu. Coba buktikan saudaraku, ya Allah, lunas utangnya. Ini saya 2 kali di penjara. Kata orang tambah gemuk, tambah sehat. Kata orang tambah glowing. Yang menjara saya, yang laporkan saya sudah mati kecelakaan ditabrak mobil. Ada lagi yang sakit kulit katanya. Ya kan? Nggak tahu itu, bismillah bagaimana. Nggak bisa keluar bebas, tiap hari dihina di medsos, dihinakan sama Allah. Insya Allah Pak, intan surullah yang surkum. Siap ngamalkan? Makmurkan masjid, baca Qur'annya, jangan pernah libur, sayangi istrimu. Tiap mau berangkat kerja, pagi ini nanti kalau mau kerja, dicium pipinya istrinya Pak, kanan kiri. Gitu. Sukses Anda Pak. Ini coba disuruh mencium istri loh, wajahnya kayak tertekan batin ini kenapa? Mencium istri loh ya, Masya Allah. Pun 10 menit lagi. Jadi gini Bapak, saya mau menyampaikan visi misi safar dakwah saya. Bismillah. Mudah-mudahan kita nanti bersaudara dunia akhirat ya. Saya datang ke sini bukan minta sumbangan ya, bukan cari donatur. Saya datang ke sini berbagi keberkahan. Saya punya keberkahan mau tak bagi-bagi kepada Anda. Nanti kalau mau, bismillah. Kalau nggak bisa sekarang, boleh kapan-kapan. Uang nggak penting, yang penting silaturahim ini jalan. Toh saya juga masih banyak ini, masih panjang perjalanan saya. Bapak Ibu tahu Kota Malang? Ada tahu Kota Malang? Mana Malang? Jawa Timur ya. Bu, saya beli tanah di sana 2000 meter. Oh ya, Bapak Ibu tahu Masjid Jogokarian? Jogja. Pernah ke sana? Ke sana Pak ya. Itu masjid paling keren Bu. Kalau ini bisa niru, tiru. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Masjid Jogokarian itu tiap Jumat ngasih makan ribuan orang. Saldonya selalu 0 Bu. Nggak pernah nyimpen saldo. Jadi kalau ada orang sholat Jumat gitu ya, kehilangan motor, dibelikan baru, diambilkan dari showroom. Apalagi kalau Ramadan Bu, sahur buka, minimal 2000 orang tiap hari, full non-stop. Itu masih Jogokarian. Saya iri Pak, kapan ini saya punya masjid seperti ini? Qadarullah, Allah kasih rezeki, beli saya tanah di Singosari. Saya akan buat masjid lebih hebat dari Jogokarian. Boleh Pak, iri boleh. Iri positif. Kalau masjid Jogokarian 0 saldo, aku akan bikin masjid 0 saldo dan buka 24 jam. Plus dapur umum. Jadi ada tamu, masak, nginep, tidur, silahkan 24 jam. Pintunya tidak pernah saya gembok. Itu cita-citanya begitu. Yang digembok cuma kotak amalnya. Pintunya enggak. Saya bangunlah Bu, seperti ini. Belum selesai ditangkap polisi saya. Di penjara 4 tahun. Akhirnya mangkrak. Nah, seperti ini. Tanggal 25 April saya bebas, saya datang ke sini seperti ini bentuknya. Nggak bisa didatangi Pak. Itu masjidnya di sana, saya di sini udah nggak bisa lewat karena banyak rumput-rumput itu. Ya Allah, 4 tahun di penjara mangkrak. Ini ada uangnya umat di sini ya Allah. Akhirnya saya safar dakwah. Kurang lebih hampir 2 bulan ini. Alhamdulillah, yang lantai 1 sudah bisa dipakai sholat Jumat. Jadi maksud saya gini, tolong ya Bapak Ibu ya, saya jauh-jauh dari Jawa Timur keliling Nusantara ini cuma mau minta doa. Setiap selesai sholat tolong bantu doa. Ya Allah, mudah-mudahan masjidnya Gus Nur cepat selesai. Dan sama tak doakan juga, mudah-mudahan semua masalah jenengan diselesaikan sama Allah. Coba kita lihat bersama-sama 2 menit saja insya Allah.